Tadinya ya, aku pikir apa yang membuat selama ini, belum lama lah, 1 tahun yang lalu itu aku sering sekali, apalagi di malam hari. Itu tiba-tiba saja aku merasakan terkadang kesedihan mendalam, tiba-tiba galau, tiba-tiba seolah-olah di dalam dadaku ini ada perasaan pilu atau sesuatu yang bikin tuh pedih. Padahal aku nggak tahu, nggak ada pemicunya. Saat itu sedang baik-baik saja, tidak ada peristiwa yang membuat aku sedih. Tapi perasaan itu timbul begitu saja. Nah, setelah aku belajar human design, di situ dijelaskan bahwa orang-orang yang memiliki pusat energi solar plexus yang letaknya ada di ulu hati, yaitu pusat emosi aktif, maka dia memang memiliki kecenderungan punya emosi yang bergelombang. Naik turunnya itu sangat fluktuatif dan cepat, seperti roller coaster. Terkadang di pagi hari misal kita sedang merasakan bahagia, mendadak siangnya kita merasa sedih, sorenya merasa galau, malamnya merasa pilu. Itu aku rasakan banget bertahun-tahun lamanya hingga tahun kemarin ya. Nah, begitu aku belajar human design kan aku memahami, oh ternyata aku punya solar plexus aktif sehingga emosiku menjadi seperti itu. Nah, ketika aku sudah tahu, akhirnya kan aku mencoba untuk lebih ngeh, menjadi sadar akan emosiku, sehingga ketika emosi-emosi itu datang, aku mencoba untuk meminimalisirnya, yaitu dengan menyadari dan kemudian mencoba untuk beralih state supaya aku bisa lekas keluar dari kesedihan itu, dari kegalauan itu, dari kepiluan itu. Nah, tapi ternyata apa yang aku coba lakukan itu tidak banyak membantu. Dan ternyata setelah aku telusuri dari buku bacaan maupun dari beberapa pelatihan yang aku ikuti, di situ dijelaskan bahwa kita saat ini sebenarnya sedang menjalani kehidupan atas pemrograman kita di masa kecil. Jadi ketika seseorang itu telah melalui masa kecilnya itu dengan berbagai peristiwa-peristiwa yang banyak sedihnya, banyak lukanya, misal sering dijudge sama lingkungannya sebagai orang yang gak berguna, orang yang direndahkan, atau mungkin kita memiliki situasi di dalam keluarga kita lah, atau di sekolah kita yang membuat kita itu sering mengalami sebuah kesedihan mendalam. Misal kita jauh dari orang tua, kita hidup sama orang lain, atau kita dikelilingi oleh orang-orang yang tidak mendukung atau menyayangi kita. Nah, masa-masa kecil itulah yang sangat rentan terhadap pemrograman yang akhirnya itu menjadi pemandu kita di dalam tindakan kita saat ini. Karena itu, aku jadi sadar, semua itu harus dirilis kalau kita ingin menjalani hidup saat ini bukan berdasarkan program masa lalu. Dan salah satunya, langkahnya adalah kita harus mencari dulu program-program apa sih sebenarnya yang sudah terekam di dalam memori kita, sehingga itu menjadi hambatan kita saat ini untuk meraih apa saja yang ingin kita raih. Itu ternyata persoalannya adalah ada di program yang sudah mengendap di memori kita. Karena itu aku sebenarnya ingin sekali berbagi tentang bagaimana trik-trik kita di dalam fase mencari diri. Jadi sebelum kita mengenali, kita tuh harus mencari dulu apa sih yang membuat kita saat ini kebentuk sebagai pribadi atau citra yang memang sudah melekat di diri kita saat ini. Dan itu banyak sekali proses yang harus kita lalui sehingga akhirnya kita kemudian bisa mengenali diri kita. Karena itu, dalam program Sentira atau Seni Menata Pikiran dan Rasa di kelas privat yang ingin aku adakan itu, langkah pertamanya adalah aku ingin mengajak teman-teman untuk mencari diri teman-teman. Karena meskipun kita merasa sudah kenal dengan diri kita, pada dasarnya kita belum kenal sepenuhnya. Saat ini kita masih menjalani kehidupan menjadi diri yang palsu.
Sehingga itulah yang membuat kita banyak memiliki hambatan mental di dalam menjalani kehidupan